sehat ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu mohon maaf saya mengganggu waktu luangnya Ibu. Saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu mengenai perihal tugas saya Bu di calon guru penggerak ini tentang modul titik 1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan ya Bu ya. Nah, yuk coba mudah-mudahan Ibu bisa menjawab ya. Iya Bu, amin. Iya Bu, untuk pertanyaan pertama ini, nah selama Ibu yang menjadi pemimpin atau kepala sekolah, apakah ada Bu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi pada sekolah Ibu? Ya, jadi setiap sekolah itu pasti ada yang permasalahannya. Entah itu permasalahan dengan peserta didik kita, entah itu permasalahan dengan orang tua kita, entah itu persoalan dengan para pendidik dan di lingkungan sekolah kita ya. Cara mengatasinya ya tergantung kasusnya. Berarti kita di sini harus mengidentifikasi masalah dulu. Nah, apa nih permasalahannya? Lalu kemudian kita data. Setelah kita data dan kita tahu apa permasalahannya, lalu kita akan menindaklanjuti masalah tersebut. Jadi kita harus pertama itu kita harus tahu dulu apa permasalahannya. Baik Ibu, berarti kita tuh permasalahan solusi dari Ibu tuh kita pertama harus identifikasi masalah dulu ya. Kemudian sumber data-datanya dikumpulkan terlebih dahulu, baru menemukan solusinya ya, bagaimana menyikapi dari permasalahan yang ada yang terkait di sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Kemudian kalau menurut Ibu, apakah Ibu bisa mengenali kasus-kasus tersebut sebagai dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya ada kepentingan, memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Di sini Ibu akan menjawab ya, sebenarnya kita itu sudah melaksanakan ya, artinya setiap kasus itu sudah pernah kita hadapi. Yang namanya dilema itu kan berarti ada dua kepentingan yang saling bertolak belakang ya. Dilema di situ. Nah di sini kita harus melihat dilema sejauh mana itu yang harus kita hadapi. Misalkan anak didik kita itu ada yang punya potensi itu pintar ya, tetapi satu sisi dia itu kalau di sekolah itu ada absennya banyak ya. Di situ artinya disinilah kita harus menyikapi bagaimana kita harus mengatasi yang disebut dilema etika dan juga rujukan moral. Intinya setiap permasalahan ini tetap kita harus selesaikan dengan hati-hati supaya tidak merugikan dari pihak manapun. Begitu ya Bu. Oh baik Ibu, terima kasih. Berarti jawaban Ibu, jadi setiap permasalahan itu kita harus lihat dulu dan diselesaikan secara baik-baik ya Bu ya. Oke baik. Menurut Ibu, ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah tadi di jawaban pertama sudah kita singgung ya, bagaimana kita mendata dulu ya. Setiap permasalahan itu kita data, setelah itu kita identifikasi, baru kita cari solusi di situ ya. Dan kalaupun kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita bisa mengajak siapa yang bisa kita sharing di situ ya. Ada tim, misalkan di situ ada wakil, ada guru senior yang bisa kita buat sharing di situ ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu dia tadi mengidentifikasi masalah, mendata, lalu baru kita menyelesaikan. Yang penting di sini kita tidak merugikan siapapun dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Baik Ibu, terima kasih. Jadi solusinya tetap ya Bu ya, kita harus mengidentifikasi dulu, kemudian menindaklanjuti dari permasalahan dengan tidak merugikan satu sama lain ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu
anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Untuk mengambil keputusan dilema etika ya, namanya saja sudah dilema ya, berarti di situ kita harus benar-benar mencari permasalahan, titik permasalahannya di situ apa, lalu kita panggil orang-orang yang bermasalah. Kemudian di sini kita butuh untuk pendampingan dari orang-orang untuk mendata sejauh mana dilema yang kita hadapi. Yang penting tadi di sini adalah satu, musyawarah untuk kemufakatan suatu keputusan, dan di sini tetap kita harus bersifat kekeluargaan yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi tadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu kita tetap harus mencari solusi ya Bu ya, dan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Bu ya, dengan yang terkena kasus, kemudian mendata ya Bu ya. Nah itu bersifat kekeluargaan ya. Terima kasih Ibu. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Bentar dulu, itu tantangan. Ya, tantangan dalam keputusan dilema etika itu memang ada ya. Namanya saja sudah dilema. Ya berarti kita di situ harus benar-benar mempersiapkan apa nih keputusan yang tidak akan merugikan pihak yang satu dengan yang lain. Nah, di situ pentingnya artinya di sini kita benar-benar mendata sejauh mana itu persoalan, lalu pentingnya bagaimana kita mengambil keputusan. Di sini kita tetap mencari seseorang untuk berbagi ya, artinya pendapat kita itu kan belum tentu benar. Nah, jadi kita tetap harus mencari siapa di sini yang bisa kita ajak bicara, karena hal-hal yang seperti itu merupakan tantangan yang juga harus kita selesaikan ya. Jadi di sini perlunya kita membentuk tim kali ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya. Jadi tetap ya Bu ya, kita harus mendata terlebih dahulu ya dari suatu permasalahan-permasalahan. Kemudian tadi yang Ibu sebutkan itu kita harus ada tim dimusyawarahkan ya, mungkin dengan Ibu atau kepala sekolah, para komite ya, orang-orang yang berkecimpung dalam mengikuti pendidikan sekolah ini. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, memang kita ada kalanya perlu waktu ya, tetapi di sini kita tetap melihat permasalahan yang ada. Kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan saat itu, kita selesaikan. Tetapi kalau permasalahan itu menyangkut yang luar biasa dari setiap kasus, di situ kita harus punya tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya. Tahapan pertama misalkan kita panggil yang bersangkutan itu seperti apa, lalu tahapan yang keduanya itu persoalannya seperti apa, yang nantinya setiap permasalahan itu kita bisa mengambil keputusan itu dengan tepat. Jadi nggak langsung misalkan, karena kalau kita tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, lalu kita mengambil keputusan itu yang ada nanti keputusan yang akan merugikan dari pihak yang ingin diambil keputusannya itu. Waktu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kita lihat dulu ya Bu ya, dari permasalahannya itu apa. Apabila misalnya bisa diselesaikan di hari itu, diselesaikan. Tapi kalau misalnya masalah itu besar, mungkin Ibu identifikasi terlebih dahulu ya, kumpulkan data terlebih dahulu, setelah itu baru dicari solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah itu, di tempat tersebut itu
sesuai dengan jadwal, apa namanya, maksudnya hari itu apa nanti. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ya Bu ya, mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Setiap permasalahan itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Artinya ada tingkat kesulitannya. Ada beberapa faktor, artinya beberapa yang Ibu temui di keseharian Ibu. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan itu, ada yang bisa tadi diungkapkan dari pertama dan yang selanjutnya itu, yaitu kita sharing ya, dengan tadi dengan guru aki, dengan guru senior, dengan komite. Di situ nanti akan kita temukan jawaban yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Faktornya seperti itu. Itu kan nomor 7. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Jadi tetap ya, kita harus melihat dulu dari tingkatan-tingkatan dari permasalahan atau kasus-kasus tertentu, kemudian apa namanya, mengadakan komunikasi, musyawarah dengan orang-orang terkait yang ada di sekolah tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian dari baik Ibu, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, mohon maaf nih ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa atau pengalaman apa yang Ibu dapat diambil dan untuk mengambil sebuah keputusan dalam diri ketika tersebut? Jadi dengan berbagai macam masalah yang ada di sekolah ya, khususnya tadi dilema etika, banyak sekali ya yang bisa kita petik atau kita dapatkan pembelajaran di sini. Nah, itu kita jadi bisa menganalisa setiap kasus. Satu itu, lalu kedua, jadi kita ada pertimbangan-pertimbangan antara satu masalah dengan satu masalah lain seperti apa untuk mengambil keputusan itu. Nah, kemudian kita di sini dituntut untuk tidak berpihak kepada satu pihak dan tidak merugikan pada pihak yang lain. Disitulah kita harus mempunyai sifat keadilan supaya kita bisa mengambil keputusan yang di sini intinya tidak merugikan siapa. Itu jawabannya. Mudah-mudahan benar. Penutup. Baik Ibu, betul ya Bu ya, jadi dari semua kasus atau permasalahan yang ada ya Bu ya, pasti kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu dari setiap kasus ya. Tetap harus identifikasi terlebih dulu, kemudian mengumpulkan data-data sampai kita memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, Ibu terima kasih banyak, Ibu sudah apa namanya, meluangkan waktunya buat saya. Mudah-mudahan tugas yang ada dalam LMS ini ya Bu ya, untuk calon guru penggerak ini bisa apa namanya, sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Sudah makan siang? Alhamdulillah Bu Rini. Jauh-jauh ke sini. Bu Rini, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya, boleh ya Bu Rini? Boleh. Saya ingin bertanya-tanya tentang kondisi sekolah yang Bu Rini tempati. Sekalian saya mengambil tugas dari guru penggerak ini ya, terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin ya Bu Rini ya. Silakan. Ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya baik Bu Rini, selama Ibu menjadi kepala sekolah atau pemimpin, apakah ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini? Permasalahan sih selalu ada ya, dan banyak banget variasinya. Nggak hanya melulu sekolah itu bermasalahnya sama guru atau
atau pendik, tapi sama masyarakat juga, karena kan masyarakat juga bagian dari sekolah itu sendiri. Masalah itu banyak, mungkin lebih dikerucutkan masalah yang paling penting yang mana gitu. Biasanya permasalahannya yang kompleks itu seperti apa ya Bu Rini? Biasanya kalau permasalahan yang kompleks itu kalau sama rekan guru sama lingkungan sekolah sih kita bisa handle ya, rumah tangga kita masing-masing, rumah tangga kita sendiri udah keep di sekolah. Cuma untuk ke lingkungan masyarakat, nah itu biasanya agak sensi ya. Dan itu butuh kesabaran tingkat tinggi, karena masyarakat itu tingkat pendidikan juga ada yang rendah, ada yang tinggi. Untuk berbicara aja kita harus kita atur bagaimana caranya supaya kita enak didengar sama masyarakat itu. Kita lihat dulu dia nih, masyarakat kita nih orang tuanya seperti apa. Nanti mungkin saya bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya, dari permasalahan, kemudian mendata dulu, baru nanti dari permasalahan itu kita cari solusinya mungkin ya Bu ya. Oke, baik Bu Rini, terima kasih. Menurut Ibu, apakah Ibu bisa mengenali kasus dari permasalahan itu yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral? Sebenarnya sih kalau untuk masyarakat kebanyakan membutuhkan moral ya, karena masyarakat itu kita berhubungan sama manusia gitu loh, makhluk sosial. Jadi kita harus lebih berhati-hati banget, jangan sampai masyarakat tersinggung gitu loh, karena mereka sekali lagi mereka adalah klien sekolah. Jangan sampai kita berbenturan. Mungkin ada berbenturan, cuma sedikit mungkin kita putusin aja berbenturannya dan bisa diantisipasi. Benturannya jangan terlalu keras ya. Baik, terima kasih. Kemudian apa Ibu punya langkah-langkah atau strategi seperti apa biasanya yang dilakukan dalam kasus atau permasalahan tersebut? Langkah-langkahnya sih sepertinya kita identifikasi masalah dulu ya. Masalahnya itu seperti apa sih gitu loh. Kita short satu-satu. Mungkin contohnya ya, kita lagi ada event, kita ada masalah situ, masalah entah keuangan, entah maunya orang tua murid apa, anak-anaknya maunya apa, sekolah maunya apa gitu. Kita masing-masing kan punya keinginan, gimana sih keinginan itu supaya bisa berjalan, tapi semuanya dalam suasana yang menyenangkan. Jangan sampai tiga ini, orang tua murid, anak, sekolah, ada yang dirugikan. Jangan sampai. Jadi kita harus saling Iya, berkesinambungan. berkesinambungan. Jadi kita masalahnya kita ambil deh. Apa sih masalahnya, nanti kita selesaikan sama-sama. Kita komunikasikan. Intinya harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Ya, baik Bu Rini. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dari permasalahan atau kasus tersebut? Nah, efektif itu mungkin ya kita short masalahnya, lalu kita ambil sumber sebanyak-banyaknya, solusinya seperti apa sih, sumber A, sumber B, sumber C gitu kan. Itu bagus sekali ya buat langkah-langkah pengambil keputusan. Lalu setelah kita ada sumber, langkah-langkah apa solusinya, poin-poinnya, lalu kita komunikasikan lagi. Jangan sampai kita ngambil keputusan sendiri gitu loh, karena kan yang berkepentingan itu kan banyak, ada guru, ada murid, ada kepala, ada lingkungan gitu loh. Sebagai kepala sekolah hanya memfasilitasi seperti apa sih kita maunya. Nah, kemudian tidak merugikan juga. Tidak ya, merugikan, seminimal mungkin ada kerugian, tapi seminimal mungkin ambil yang paling tipis kerugiannya. Terima kasih. Baik Bu Rini. Kemudian nih, dalam setiap permasalahan atau kasus kan pasti ada tantangan ya, tantangan tersendiri nih. Nah, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut? Tantangannya mungkin ya, kita harus lebih mengerti dulu si masyarakatnya, orang tua itu maunya seperti apa. Kita mengerti dulu lah mereka, jangan kita yang mau dimengerti, tapi kita mengerti mereka dulu gitu loh. Nah, setelah kita mengerti mereka, oh masalah mereka begini, kita ajak mereka rembuk untuk solusinya seperti apa sih. Program tetap berjalan, event tetap berjalan, tapi kita juga gandeng mereka, tanya sama mereka, enaknya seperti apa ya Bu? Karena event ini atau misalkan kegiatan sekolah ini harus berjalan gitu, berkaitan dengan kurikulum mungkin udah direncanakan ya dengan kurikulum. Jadi kita harus ngerti dulu deh
kita seperti apa kondisinya. Nah dari situ kita solusi, misalkan kita mau bikin proyek dana kurang, ya udah solusinya gimana nih? Apa kita mau pakai sesi daur ulang yang ada di sekolah, yang ada di rumah, ya kita bagusin, kita pun. Nah disitulah prosesnya, gitu. Proses untuk ke arah sana itulah ya sebenarnya solusi dari masalah itu sendiri. Tetap ya Bu ya, komunikasi yang baik, kemudian dimusyawarahkan secara baik-baik Iya. untuk mendapatkan hasil yang terbaik Hasil ya Bu yang ya terbaik, dari iya. kasus atau permasalahan. Nah, intinya kita ngerti dulu masalah mereka gimana. Baik Ibu. Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikan dari suatu permasalahan? Apa bisa diselesaikan sekarang atau dalam kurun waktu yang agak lama? Tergantung permasalahannya. Kalau misalkan masalahnya bisa diselesaikan saat itu juga kita langsung tanpa bertele-tele yang nunggu waktu. Toh nanti juga kalau misalkan kita nanti toh juga nanti keputusannya sama. Kalau misalkan agak rumit, agak ribet, kita harus mencari sumber dulu. Nah, itu mungkin berjadwal. Mungkin lebih diidentifikasi dulu ya Bu ya. Iya, dari kita permasalahan pikirkan itu dulu seperti gitu. apa. Iya, kita musyawarahin dulu, komunikasiin dulu sebelum keputusan itu dibuat. Jadi tergantung urgensinya seperti apa sih. Ya, baik, terima kasih Bu Rini. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah dari semua permasalahan yang ada atau kasus yang ada di sekolah ini untuk mengambil dari keputusan-keputusan atau permasalahan yang ada di sekolah ini? Sebenarnya sih yang mempermudah tuh semua orang di lingkungan kita tuh sebenarnya media untuk mempermudah ya. Kita nggak bisa cuma ngomong sama satu orang, dua orang, tidak bisa. Semua sekeliling kita itu media atau orang yang bisa membantu kita dalam mengambil suatu keputusan. Karena di sekeliling kita itulah yang berkepentingan dan yang mempunyai kepentingan juga dalam program itu. Jadi semuanya sebenarnya itu unsur yang paling penting. Semuanya terlibat ya. Semuanya Bu, ya? terlibat. Dari guru, kepala Guru, sekolah, warga sekolah, warga pokoknya sekolah. ekosistem dan komite pun mesti Komite terlibat. pun iya kita rangkul. Oke. Baik Bu Rini, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya, siap. Nah dari semua yang telah Ibu sampaikan dari permasalahan itu, ada nggak sih Bu pembelajaran atau pengalaman yang dapat Ibu ambil dari keputusan dilema etika tersebut? Keputusan pembelajarannya ya. Iya. Pembelajaran juga pertama sih kita harus satu kita ngerti dulu ya, ngerti dulu orang sekeliling kita nih seperti apa, orangnya seperti apa. Terus kita juga menghargai pendapat mereka. Jadi jangan sampai kita menyampaikan pendapat mereka, kepentingan mereka. Setelah kita itu mengerti, menghargai, insya Allah deh setelah itu kita mengerti, kita menghargai, mereka juga akan ada timbal baliknya sama kita gitu loh. Itu aja sih sebenarnya intinya, komunikasi yang baik. Intinya dan saling komunikasi, menghargai dan dimusyawarahkan dengan dimusyawarahkan. baik-baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik Iya, ya Bu ya. betul. Oke baik Bu Rini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan dari tugas-tugas yang saya dapat ini ada sedikit pencerahan bagi saya dan saya mungkin kedepannya bisa mengikuti dari jejaknya Bu Rini. Terima kasih ya Bu Rini ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam.